Selamat mendengarkan podcast ini. Bisa dikatakan semua orang Kristen, atau paling tidak hampir semua orang Kristen berpikir, meyakini dan merasa bahwa menjadi orang Kristen berarti mengikuti Yesus. Banyak orang Kristen yang saya kenal demikian. Saya orang Kristen sejak kecil dan saya bisa menangkap nuansa itu. Seperti suatu hari ketika saya naik taksi dengan satu rombongan, lalu supir taksi bertanya, hendak kemana Pak? Saya jawab, ke gereja. Supir taksi itu lalu menyahut, saya juga pengikut Yesus. Saya kira dia berpikir bahwa menjadi Kristen, pergi ke gereja berarti mengikut Yesus. Ini suatu kesalahan. Ini kebodohan, saudara. Dan ini juga bisa dikatakan penyesatan. Mengikut Yesus itu tidak cukup jadi orang Kristen. Ini yang membuat saya beberapa waktu ini benar-benar galau. Saya galau, saya cemas. Akan ada banyak orang Kristen yang suatu hari ditolak oleh Tuhan. Aku tidak kenal kamu. Demikian sesuai firman-Nya. Mungkin ada orang-orang yang berkata, bukankah Tuhan tahu saya ini jelas beragama Kristen? Saya setia sampai mati, tetap menjadi Kristen, dan pergi ke gereja. Kira-kira apa tanggapan Tuhan, saudara? Tidak mengada-ada. Tuhan bisa menjawab, aku datang ke dunia bukan memberi agama Kristen. Aku datang ke dunia memberi hidupku. Engkau tidak menerima hidupku. Kalau engkau menerima hidupku, engkau berperilaku seperti aku. Engkau berpikir, engkau berpola pikir, engkau bergaya hidup, engkau berpola hidup seperti aku. Mengikut Tuhan Yesus itu berarti, saudaraku, mengikuti jejak hidupnya. Jejak hidup yang dijalani Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika mengenakan tubuh seperti kita di Palestina. Memang keadaan zaman dan manusia pada waktu itu berbeda dengan keadaan zaman dan keadaan manusia hari ini. Tetapi cara berpikir dan gaya hidup yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus bisa kita kenakan. Dan Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Ia akan memuridkan orang percaya. Artinya Roh Kudus akan diutus memimpin kita kepada seluruh kebenaran dan mengubah kita untuk menjadi manusia seperti keberadaan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak mengubah dan mengarahkan kita menjadi seperti Musa. Tidak mengubah dan mengarahkan kita menjadi Daniel, Samuel, Yusuf, atau tokoh-tokoh hebat lain di Perjanjian Lama. Tetapi Roh Kudus membentuk kita, terus mengubah kita, dan mengarahkan kita menjadi manusia seperti Yesus. Mari kita menangkap kebenaran ini, saudaraku. Mari kita
dengan rendah hati menerima kebenaran ini, saudara. Sungguh sangat mengerikan kalau saudara meninggal dunia tanpa mengalami perubahan. Sungguh sangat mengerikan, saudara. Saudara masih memiliki kesempatan untuk berubah, saudara. Siapapun saudara, saudara masih memiliki kesempatan untuk berubah. Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa. Rezekiku, hidupku, dagingku, berumah, melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu harus dimengerti sebagai sesuatu yang abstrak. Kompleks. Apa itu melakukan kehendak Bapa? Melakukan kehendak Bapa itu bukan sekedar menjadi orang yang bermoral baik, bukan sekedar menjadi orang yang santun di mata masyarakat. Kalau kita hubungkan dengan 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 9-10, untuk memahami apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa ini, saudara. Dan hal ini akan terus saya ulang-ulangi dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang, sampai saudara mengerti kekristenan itu apa. Ingat kalimat ini, aku datang bukan membawa agama Kristen. Aku datang membawa dan memberi hidupku. Jadi kekristenan itu sebenarnya bukan agama tapi jalan hidup. Seorang Kristen sejati memiliki jalan hidup seperti jalan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Dunia boleh berubah, keadaan zaman berubah, keadaan manusia berubah, tapi prinsip, filosofi, atau prinsip-prinsip kehidupan Tuhan Yesus harus kita kenakan dan tetap kita tegakkan secara konsisten dan konsekuen. Jika ini diubah, maka terkutuklah orang yang mengubahnya. Paulus mengatakan, terkutuklah dia yang mengajarkan Injil tidak seperti Injil yang kami ajarkan. Sekalipun dia malaikat, terkutuklah dia. Tentu saja saya mempersoalkan ini, saudaraku. Saya juga mempersoalkan. Dan Tuhan menjadi saksinya. Suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan. Benarkah yang saya katakan ini? Yaitu memperkarakan apakah yang kuajarkan ini sesuai dengan pikiran Tuhan. Sebab kalau seorang pembicara, ya saudaraku, dia mengajarkan konsep-konsep. Tetapi konsep-konsep ini harus dibuktikan kebenarannya melalui rema-rema yang dia terima, dia dengar dari Tuhan setiap hari. Jadi bukan sekedar dia belajar teologi, lalu membaca buku A, buku B, buku C, lalu memaparkannya. Itu tidak bertanggung jawab. Saya harus membuktikan bahwa yang saya ajarkan benar. Atau paling tidak 80% sudah saya yakini, saya alami. Saya harus mendapatkan verifikasi dari Tuhan. Maka kalau kita percaya Tuhan itu ada, Tuhan harus kita alami. Suaranya harus kita dengar. Oleh sebab itu pemberitaan firman itu bukan hanya memaparkan kajian nalar, kajian teologi dari Bradshaw, tapi juga di dalamnya mengandung pesan-pesan dari kehidupan konkret yang dialami si pembicara, bahwa dia benar-benar mengalami hal itu. Dan ini tanggung jawab yang besar. Kalau dulu saya
Sebelum jadi pendeta mengerti hal ini, belum tentu saya mau jadi pendeta, saudara. Jadi pendeta itu berat. Atas nama Tuhan harus berbicara dengan konsep-konsep yang dipaparkan. Apakah ini sesuai dengan pikiran Tuhan? Saya harus membuktikan konsep-konsep itu benar dari pengalaman hidup, dari rema yang saya terima melalui pengalaman hidup. Saya harus berinteraksi dengan Tuhan, saudara. Bukan saya bermaksud mau meninggikan diri, tetapi ini pengalaman hidup. Jam 2 saya sudah bangun. Saya sudah duduk diam di kaki Tuhan. Sampai jam 3 lewat. Lalu saya tidur lagi sampai bangun jam 6. Kenapa kok begitu ngotot? Saya punya tanggung jawab besar. Bukan hanya memaparkan konsep-konsep, tetapi juga membuktikan bahwa konsep-konsep yang saya ajarkan itu benar. Saya harus mengalami Tuhan. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, harus kualami. Dukun saja bisa ketemu tuyulnya. Saya harus bisa ketemu Tuhan yang kusembah. Itulah sebabnya saya seringkali menasehati saudara. Tiap hari 30 menit paling tidak duduk diam di kaki Tuhan. Saudara harus mengalami Tuhan. Berurusan dengan saya di gereja. Setelah itu urusan saudara dengan Tuhan pribadi. Saudara itu pasti mati. Dan harus menghadap pengadilan Tuhan. Nah, Paulus mengatakan ini. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, berkenan. Jika keberkenanan ini diukur dari melakukan hukum, Paulus tidak perlu berusaha. Karena di dalam Filipi pasal 3 ayat 6, Paulus mengatakan, mengenai hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tidak ada yang bisa membuktikan aku melanggar hukum. Jadi kalau keberkenanan di hadapan Tuhan diukur dari hukum Taurat, Paulus tidak perlu berusaha. Tetapi keberkenanan ini diukur dari melakukan kehendak Bapa. Jadi harus ada perjuangan. Harus ada usaha. Inilah prinsip hidup Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau saudara dan saya mengaku mengikut Tuhan Yesus, harus melakukan kehendak Bapa. Ini harus kita persoalkan. Dan ini nilainya mutlak. Di Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Itu ukuran berkenan. Memang ini agak subjektif, tetapi saya harus beritahu. Ketika kita di hadapan Tuhan, kita harus belajar untuk membandingkan moral kita, manusia batiniah kita, dengan kesempurnaan Bapa. Sebisa-bisanya pikirkan dan bayangkan seberapa sempurnanya Bapa itu. Atau seberapa keagungan, keserupaan dengan Yesus. Saya sudah melakukan itu, saudara. Dan makin sering. Dan saya sering merasa gemetar. Saya gemetar, saya merasa gentar. Keadaanku masih jauh dari yang Tuhan kehendaki. Makanya saya sering berkata, Tuhan, aku minta satu hal ini. Buat aku sempurna seperti Bapa. Serupa seperti putramu. Ya Bapa. Ini goalnya. Kalau ikut Tuhan Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Mutlak. Kalau tidak, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu.
I never knew you. Aku tidak mengenal, aku tidak menikmati. Yang bisa menyenangkan hatiku kalau kamu melakukan kehendak Bapa. Karena Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bukan bagi kemuliaannya sendiri, bagi kemuliaan Bapa. Jika Bapa dimuliakan, tentu Tuhan Yesus dimuliakan Bapa. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus memuliakan Bapa dengan cara melakukan kehendak Bapa. Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Seperti seorang pemimpin perusahaan, tapi bukan the owner-nya, bukan pemiliknya. Dia punya bawahan, kalau kau panggil aku bos, kerja keras supaya majikan kita, the owner, diuntungkan. Aku jadi bos untuk kepentingan dia, bukan kepentinganku. Tapi tentu ada urusan, ada perhitungannya antara bos dengan si pemilik dengan ini, pimpinan perusahaan ini yang dipercayai jadi manajer ini. Kita sebut Yesus Tuhan, Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tidak bisa tidak mengikut Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Ini hal yang mutlak, saudara. Mutlak. Tidak bisa dikurangi nilainya. Itu wajib. Harus. Nah, betapa malangnya kalau saudara menjadi orang Kristen, merasa sudah menjadi pengikut Kristus, padahal belum melakukan kehendak Bapa. Saudara cukup menjadi orang baik, tidak jahat, ke gereja, memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan saya memberitahu, saudara tidak dikenal di dalam keluarga kerajaan. Tidak ada chemistry anak Allah dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang bangga dengan agamanya yang memiliki hukum atau syariat. Saya tidak mengatakan orang itu salah atau benar ya. Saya hanya menunjukkan orang yang bangga agamanya memiliki hukum dan syariat. Lalu kalau dibandingkan dengan orang Kristen, ini orang Kristen seperti tidak punya hukum, saudara. Sepertinya nggak punya hukum. Kalau ukuran kesantunan bagi wanita adalah tidak mempertontonkan auratnya atau bagian tubuhnya yang bisa merangsang libido laki-laki sebagai kesantunan. Orang-orang Kristen ini tidak santun karena pakaiannya sembarangan, ya. Terbuka sana, terbuka sini. Apalagi kalau wanita-wanita barat itu nyaris seperti tidak berpakaian. Nggak punya hukum, nggak punya syariat itu orang Kristen. Benar nggak saudara? Iya, nggak punya syariat, tapi punya hukum. Maksudnya Bapak? Ya hukum dipecah-pecah, didetailkan, butir-butirnya menjadi syariat. Itu bisa membuat manusia menjadi baik dan santun, saudara. Tapi orang Kristen itu memang tidak punya hukum secara tertulis. Sebab agama Kristen itu bukan agama hukum, saudara. Jadi kalau ikut Tuhan Yesus itu, kita tidak ikut hukum-hukum manapun, kita ikut Tuhan Yesus. Yang kita ikuti itu cara berpikirnya. Yang di dalam bahasa Yunani di Filipi 2 ayat 5-7, phroneo. Coba dibaca, mindsetnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya, menaruh pikiran dan perasaan itu dalam teks aslinya itu, saudaraku, phroneo. Cara berpikir. Jadi Bapak Ibu mohon bisa memahami atau bisa mengerti bahwa agama Kristen memang tidak memiliki
agama Kristen memang tidak memiliki syariat. Jadi saudara juga jangan merasa minder, kok orang Kristen tidak punya syariatnya. Memang tidak perlu punya syariat, karena memang manusia diciptakan pada mulanya bukan untuk hidup di dalam syariat. Tetapi orang Kristen itu memang disetting, didesain untuk memiliki pikiran, perasaan Kristus atau cara berpikir. Ya, cara berpikir. Dan kalau orang Kristen memiliki cara berpikir atau freneo Kristus, tidak mungkin dia bikin salah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Memang manusia itu diciptakan pada mulanya tidak disertai hukum. Tidak disertai hukum. Manusia itu pada mulanya diciptakan Tuhan, saudaraku, menurut gambar dan rupa. Rancangannya demikian, saudara. Gambar di sini maksudnya selem, ini demoth. Selem itu maksudnya manusia memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki kehendak. Tidak ada makhluk seperti manusia. Demoth ini bicara mengenai kualitas. Kejadian 1 ayat 26, Alkitab mengatakan, baiklah kita menciptakan, dibaca coba. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu rancangannya. Baiklah kita menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa. Terus? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus ayat berikutnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar. Terus? Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Gambar diciptakan, rupanya tidak. Karena rupa ini kualitas dari pikiran, perasaan, kehendak yang harus dibangun oleh manusia itu untuk membentuk cara berpikir, mindset. Rupanya Adam gagal. Adam kehilangan kemuliaan Allah. Maka Tuhan Yesus datang untuk memberi hidupnya. Prinsip-prinsip hidupnya diajarkan kepada kita. Supaya kita memiliki cara berpikir Tuhan. Kalau manusia membutuhkan hukum, maka Allah akan menyertakan hukum. Atau sebelum manusia diciptakan, Allah sudah membuat hukum, merumuskan hukum. Tapi tidak dibutuhkan hukum tertulis. Karena manusia diberi kemampuan untuk berpikir seperti Allah berpikir. Memiliki gambar dan rupa. Sayangnya manusia gagal, saudara. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu hendak mengembalikan gambar dan rupa ini untuk bisa dikenakan. Dan Tuhan Yesuslah yang menjadi Adam kedua yang juga dikosongkan oleh Bapa di sorga. Terus bertumbuh. Nah, pertumbuhan ini disebut dalam Alkitab, di dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan sebagai hukum roh kehidupan. Bagaimana membangun sebuah spirit, gairah ilahi, kodrat ilahi, itu proses. Itu tidak bisa seketika terbangun. Lewat proses Tuhan Yesus mencapai kesempurnaan. Setelah mencapai kesempurnaan, baru dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya, yang nurut. Jadi agama Kristen itu memang bukan agama hukum. Karena dalam kekristenan yang dihadirkan bukan agama, tetapi hidupnya Tuhan Yesus. Bukan agama, tapi hidupnya Tuhan Yesus.
Oleh sebab itu kita harus belajar cara hidupnya, gaya hidupnya. Tapi Tuhan kan hidup di tahun 30 Masehi, Pak, hampir 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa meneladani? Bagaimana kita bisa mencontoh? Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu membentuk, mengubah kita, mengarahkan kita, bukan menjadi seperti Musa atau seperti Daniel atau Samuel, tapi menjadi seperti Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus memberikan kita logos atau firman. Logosnya ini ada di dalam Injil, saudaraku. Berbentuk konsep-konsep. Kalau Anda tidak memiliki konsep-konsep ini, Anda tidak akan bisa menangkap rema. Iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh rema. Di dalam rema itu ada dua, saudara. Yang berupa pengajaran atau pengertian. Yang kedua berupa perintah. Jadi konsep-konsep ini harus dipahami dulu. Dan itulah sebabnya kita berkumpul di sini. Itulah sebabnya saya ada di sini. Konsep-konsep ini harus benar. Siapa Allah? Apa itu dosa? Corpus delicti. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Kehilangan kemuliaan Allah artinya apa? Ini harus dipahami. Kemudian melalui segala peristiwa hidup, Tuhan berbicara, memberi pengertian-pengertian. Pengertian yang sinkron dengan konsep yang dipelajari ini, saudara. Kalau konsepnya salah, pasti nggak terima rema, nggak bisa nangkep. Makanya jangan heran ada orang Kristen dari kecil Kristen, nggak berubah, sudah berambut putih, sudah ompong, nggak berubah, tidak pernah diproses. Kalau konsep-konsepnya salah, tidak mengasihi Tuhan, percuma Allah bekerja. Maka Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kalau memang nggak punya niat berubah, nggak bisa. Makanya kalau ikut Tuhan Yesus itu harus meninggalkan segala sesuatu. Nah ini yang saya susah menyampaikannya kepada saudara. Ya saudara kan masih mau hidup wajar seperti saya dulu. Saya agak terlambat, saudaraku. Tapi puji Tuhan masih ketolong, saudara. Kalau kita masih terikat dengan percintaan dunia, tidak bisa dimuridkan, saudaraku. Tidak bisa. Konsep-konsep ini harus dimiliki. Saya mengajarkan konsep-konsep. Tapi saya harus punya pengalaman di sini supaya konsep-konsep saya terbukti benar. Makanya saya perkarakan kepada Tuhan, yang saya ajarkan ini benar enggak Tuhan? Saya pertanyakan, bukan tidak saya pertanyakan, saudaraku. Mungkin istri saya yang paling tahu ketika saya duduk diam, saya pegang gitar berjam-jam. Tapi saya ngomong terus di dalam batin itu. Saya merintih, saudara. Merintih. Saya pertanyakan. Dan setiap peristiwa kehidupan yang saya alami, saya harus tanya. Saya bicara ini karena saya menyadari bahwa saya pernah menjalani hidup sebagai pendeta yang tidak mengikut Yesus. Saya pendeta baik di mata manusia, tapi saya tidak sungguh-sungguh pada waktu itu mau meneladani hidup Tuhan Yesus. Jadi saya pendeta yang tidak ikut Yesus. Sekarang saya berusaha untuk mengejar ketinggalan saya, saudaraku. Dan saya membagikannya kepada saudara. Wah, itu kalau duduk diam di kaki Tuhan itu saya bisa berjam-jam, saudaraku. Ya hanya gitar gitu. Tuhan,
Saya bunyikan itu. Aku di hadapanmu, ku sembah Engkau. Ku tinggikan namamu, ku nantikan hadirmu di sini. Terus, Yesus Tuhanku. Terus, saya tanya, Tuhan, yang kau ajarkan benar tidak? Ini kan bukan urusanku dengan manusia, tapi urusanku dengan Engkau. Dan saya bisa mengajarkan ini, saudaraku. Makanya kalau sudah tidak tertarik berubah, peristiwa-peristiwa dalam hidup saudara itu menyakitkan. Banyak yang menyakitkan, tidak membuat Anda nyaman. Tapi kalau saudara-saudara belajar mau berubah, mau menjadi seperti Tuhan Yesus, sepahit apapun yang kau alami tetap enak, karena di situ mengandung hikmat atau hikmah. Itu kehidupan yang indah. Lagi pula kita nggak lama kok, di training itu hanya 70 tahun. Kalau sekarang usia Bapak Ibu 50 tahun, tinggal 20-25 nggak lama. Jangan-jangan mungkin tinggal 2 minggu juga nggak tahu kita, saudara-saudara. Ya kan? Maka pertimbangkan bahwa today maybe is my last day. Hari ini mungkin hariku terakhir. Dan begitu, saudara. Rema ini diberikan lewat kebenaran-kebenaran yang kita tahu dari konsep-konsep itu. Roh Kudus bicara. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari mulut manusia belum tentu dari hatinya. Manusia sering mengucapkan kata-kata bukan dari hatinya. Tapi kalau dari mulut Allah, pasti dari hatinya. Nah ini pengertian-pengertian. Kalau sudah punya pengertian-pengertian itu, baru Tuhan bisa kasih perintah. Saudara bagaimana ngerti maksud-maksud Tuhan? Ketika tadi iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Iman datang dari pendengaran oleh rema dalam bentuk perintah. Anda berkata beriman hanya karena percaya Yesus sebagai Tuhan, itu belum iman. Oh, kalau hanya percaya Allah itu esa, itu bukan iman. Ibrani 12 ayat yang kedua, Dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang taat memikul salib, begitu gigih menghadapi serangan, Dia setia sampai mati. Itu iman. Tapi saudara dengar nggak suara Tuhan selama ini? Tidak. Yang you dengar suaramu sendiri. Aku belum nikah. Aku belum punya anak, harus punya anak. Aku belum punya rumah. Aku mesti punya mobil yang merek itu. Aku senang loji itu. Itu yang kau dengar. Pernah Anda mendengar Tuhan bicara apa? Rata-rata tidak. Lalu Anda merasa ikut Yesus. You ikut dunia. Dunia melukis cara berpikirnya dalam pikiranmu yang membuat gairah, hasrat yang kau turuti tiap hari. Kalau begini terus, you tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, rumit amat, Pak. Surga itu tidak murah. Saudara kalau punya niat, kapan saja you lakukan. Kepikir nggak apa kehendak Tuhan dalam hidupmu? Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Kasihan saudara, merasa ikut Tuhan Yesus padahal tidak atau belum. You cuma beragama Kristen. Anda urusan dengan gereja tiap minggu, urusan dengan pendeta tiap minggu. Nggak ada artinya itu tanpa berurusan dengan Tuhan tiap hari. Apalagi kalau pendeta gereja tidak mengajarkan kebenaran. Saudara mendengar siapa, saudara? Makanya saudara, saya mengerti benar. Saya ini kan dibesarkan dalam lingkungan sekolah teologi. Kalau khutbah hanya karena memindahkan ilmu teologi, kajian-kajian buku, jemaat tak punya apa-apa. Dia harus menyampaikan rema yang dia terima. Dan konsep yang dibangun dari rema-rema yang dialami pendeta itu. Pengertian-pengertian ini.
harus dia miliki. Baru nanti saudara waktu kehidupan setiap hari akan ingat. Iya, ngomong begini. Oh iya, aku dengar ini. Kalau konsep-konsepnya salah, Anda nggak dapat apa-apa. Saudara ingat pada waktu Tuhan menghardik Petrus di Matius 16. Matius 16 kita baca, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, melakukan kehendak Bapa, Tuhan Yesus harus mati di Yerusalem. Dia harus mati menebus dosa-dosa kita. Petrus menghalangi. Dan Petrus berpikir bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan pikiran Allah. Dia 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Terus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Sebab cara berpikirmu bukan cara berpikir Allah. Tidak menggunakan kata main atau nous, tapi phroneo dalam bahasa aslinya, saudara. Ini loh cara berpikir manusia. Kamu mau seneng, kamu mengukur semua dengan ukuran kefanaan, kamu membangun kerajaanmu di bumi, sedang aku membangun kerajaan abadi di kekekalan di langit baru, bumi baru. Enyah iblis. Teruskan, Pak. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tuh saudara, cara berpikir kita memang sudah rusak sejak kita kanak-kanak. Dari konsep-konsep yang kita terima, pengalaman hidup menjadikan manusia seperti ini, seperti ini, seperti itu. Lalu sekarang ketemu Tuhan Yesus. Harus dirubah konsep-konsep itu. Erastus, khotbah, rubah konsepnya. Saya ngomong. Saudara berkata, aku mau berubah. Tuhan tahu, ini mengasihi aku. Allah proses lewat kejadian. Usaha kok jadi menurun, kok dikhianati teman. Karena mau dibentuk. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi, dibentuk. Goresan-goresan di masa lalunya membentuk manusia macam ini. Sekarang Allah merancang dia menjadi manusia Allah melalui konsep yang disampaikan mimbar ini dan pengalaman hidup yang merubah hidupnya. Urusan dengan saya hari Minggu 2 jam tidak lebih. Tapi setelah ini Anda harus urusan dengan Tuhan tiap hari. Itu maksudnya, saudaraku. Goresan masa lalu yang membuat manusia macam ini harus diganti dengan goresan baru lewat pengalaman hidup yang Allah adakan. Makanya saya harus memberikan konsep-konsep yang berrelasi, yang berimplikasi dengan kehidupan konkret yang dialami individu. Bukan hanya kajian teologi. Makanya saya tidak mau debat-debat macam-macam, saudaraku. Sampai nanti anak-anak Tuhan ini punya banyak pengertian dari yang didengar lewat Roh Kudus dan bisa mendengar perintah Tuhan. Baru dikulkuk yang kupasang belajar padaku. Sama seperti lembu yang harus dijinakkan, kuda yang harus dijinakkan. Setelah jinak, didaya gunakan. Setelah ngerti, didaya gunakan, saudaraku. Bapak, Ibu, saudaraku, kita harus jujur lihat hidup kita. Tadi sudah saya katakan dengan kalimat yang sejujur-jujurnya, tidak lebay, tidak hiperbola. Pendeta yang tidak ikut Yesus. Sekarang baru belajar ikut Tuhan Yesus. Bagaimana mengenakan karakter Yesus dalam hidup ini. Saya ngajak saudara. Kenapa manusia tidak diberi hukum sejak semula? Karena manusia harus menjadi manusia Allah. Man of God. Tetapi Adam gagal. Adam gagal. Lalu manusia menjadi manusia tok. Atau
berkodrat manusia, human nature, supaya ini tidak punah, supaya tertib, diberi hukum, law, hukum yang tertulis. Tapi kalau tidak punya hukum, tidak nurut, ya jadi semi binatang, saudara. Sekarang ini banyak manusia yang berpendidikan semi binatang, tega membuat orang lain menderita. Ini penguasa-penguasa yang lalim itu, seperti Hitler misalnya, itu kan semi binatang. Sekarang makin banyak itu politisi-politisi yang semi begini. Dia gak melihat penderitaan orang lain, yang penting dia kaya raya, dia punya banyak. Tapi gak usah kita pikir, karena sebagian besar saudara tidak termasuk bagian ini. Karena Tuhan menghendaki saudara jadi man of God. Makanya Tuhan Yesus tidak mengajar hukum syariat, ikut aku. Artinya berpola pikir seperti aku. Tuhan tidak memberikan kepada kita hukum-hukum yang di breakdown, hukum-hukum. Tidak ada. Ikuti cara berpikirku, maka kamu akan melakukan kehendak Bapa. Dan kalau kamu melakukan kehendak Bapa, surga terlihat. Perjalanan saudara itu masih jauh. Banyak Bapak Ibu yang sekarang ini jadi Kristen tidak ikut Yesus. Dan saya harus memberitahu, sebagian saudara ini dalam kondisi kritis dan krisis. Akhirnya, kalau saudara tidak berubah hari ini sampai mati, Anda tidak pernah memiliki pola berpikir anak Allah. Bahaya sekali. Bukan ngancam, bukan nakut-nakuti. Ini benar. Saudara bisa tidak pernah menjadi anak Allah karena tidak memiliki pola berpikir ilahi, saudaraku. Jangan minder. Kristen kok, agama Kristen, tidak punya hukum, tidak punya syariat. Kita jawab, tidak perlu. Sebab Tuhan mengajar kita bukan hidup menuruti hukum, tetapi berpola pikir seperti pola pikir Tuhan. Kalau kita berpola pikir Tuhan, bergaya hidup Tuhan, wah saudaraku, kita bukan under the law, bukan di bawah hukum, tapi kita hidup di dalam kehendak Allah, dalam perkenanan Tuhan. Dan ini berarti seseorang benar-benar bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Petrus ikut Tuhan Yesus. Kalau membaca ayat sebelumnya, Petrus baru berkata, engkau anak Allah yang hidup. Coba. Petrus baru menyatakan, engkau anak Allah yang hidup. Baru menyatakan itu. Beberapa waktu kemudian, dia mencegah Yesus ke Yerusalem. Saudara tahu Yesus itu juru selamat, tidak menyelamatkan saudara. Saudara meyakini Yesus juru selamat, tidak menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara adalah saudara berpola pikir seperti Tuhan Yesus. Saya ngomong gini maksudnya saudara itu bingung, aku mau ngapain sekarang? Saya beri petunjuk, ayo berdamai dengan Tuhan. Jangan anggap remeh yang saya katakan ini. Pertimbangkan keadaan terburuk yang bisa saudara alami setiap saat. Ketika periksa darah, dokter berkata, ini stadium akhir kanker ganas. Seperti kesaksian seorang dokter di rumah sakit Kristen. Kayaknya aib untuk diceritakan, tapi bisa memberkati. Dokter itu stroke karena virus di otaknya. Anda tahu virus apa? Sifilis. Maaf Pak Pendeta, ini virus sifilis. Jawabnya adalah, itu cerita lama. Dulu pernah berhubungan seks dengan perempuan yang gak pantas dia berhubungan. Memang sepertinya sembuh. Virusnya tersimpan di otak. Saya ngomong begini untuk bapak-bapak yang sembarangan jajan.
Emang nggak boleh jajan Pak? Boleh. Pisang goreng boleh. Ayam goreng boleh. Ayam hidup yang tidak boleh. Maksudnya ayam hidup yang pakai lipstik. Nih, serem kan? Bisa begitu. Sangat mungkin, kenapa tidak? Sekolah teologi tidak mau dia berubah di sini. Tapi komitmen untuk hidup suci membuat seseorang bisa menjaga kesucian. Jadi saudara perhatikan bagaimana saudara harus menjaga hidup. Karena itu menentukan nasib kekal saudara. Kalau tadi saya jujur mengakui saya pendeta yang tidak ikut Yesus. Anda ngerti kan maksudnya? Pendeta yang baik tapi tidak serius untuk memiliki karakter Yesus. Sekarang baru belajar untuk itu. Tapi akhirnya juga saya menjadi galau karena melihat banyak orang termasuk pendeta-pendeta yang tidak serius untuk mencontoh kehidupan Yesus, saudara. Saya tidak mengatakan saya lebih baik, tidak. Saya meratap. Meratap Tuhan beri kesempatan aku di sisa umur hidupku untuk berubah. Supaya ketika aku menutup mata, Engkau jumpai aku berkenan. Keadaan yang terburuk seperti itu. Sakit. Atau tiba-tiba ketika naik pesawat turbulence. Uangmu banyak, relasi pejabat tinggimu tidak bisa menyelamatkan. Chaos. Perang. Keadaan yang tidak kita duga bisa terjadi setiap saat. Tapi yang pasti mati. Dan di hadapan pengadilan Tuhan. Nah sebelum saudara menghadap pengadilan Tuhan, saudara bawa diri kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya kemukakan, saya mencoba untuk membandingkan kesucian saya dengan kesempurnaan Bapa. Kita gemetar, kita gentar. Kita membandingkan manusia batiniah kita dengan Tuhan Yesus. Aku jauh belum serupa. Gentar kita. Tapi hal itu memicu kita untuk berubah, saudara. Untuk berjuang berubah. Kalau saudara sibuk hanya karena mau punya ini, mau punya itu, susah, saudara. Anda tidak pernah belajar mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendaknya. Jadi selagi saudara punya kesempatan, saudara bisa berdamai. Siang ini saudara bisa berkata, Tuhan, aku banyak salah. Aku melukai Engkau, ampuni aku. Sadari, aku belum seperti Tuhan Yesus, Bapak. Bahkan keadaanku jauh dari seperti putramu. Aku mohon maaf. Berdamai. Tapi kalau sudah minta maaf berarti mau diperbaiki. Minta maaf bukan hanya dosa diangkat. Sebab soal hukuman dosa sudah selesai di kayu salib. Yang belum selesai hukum dosa atau kodrat dosa. Itu yang diselesaikan. Aku minta maaf Tuhan, keadaan kodrat dosaku ini masih begitu buruk. Aku minta maaf. Artinya mulai saat sekarang kamu diperbaiki. Hidup ini gak lama, saudara. Keadaan yang terburuk adalah kita mati setiap saat menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan itu menakutkan. Saya lihat beberapa peristiwa chaos di dunia maupun di negeri ini membuat saya cemas. Jujur cemas. Saya punya anak gadis, saya punya anak-anak, punya orang-orang yang saya kasihi. Dan anak-anak mereka yang saya kasih seperti anak-anak saya. Kalau ada apa-apa saya akan susah. Maka saya makin sering hari-hari ini berkata, Tuhan, aku mengungsikan hidupku kepadamu. Dan aku mengungsikan keluargaku. Juga orang-orang yang kukasihi seperti keluargaku kepadamu. Saya makin sering menaikkan doa ini. Tapi kemudian ada suara yang berkata, kamu layak nggak mengungsikan orang-orang ini kepadaku? Kamu layak nggak mengungsikan dirimu kepadaku? Dengan kalimat lain, kamu layak nggak minta perlindunganku? Kalau kita tidak hidup memuaskan Tuhan, layak nggak kita mengungsikan hidup kita kepadanya? Ini yang membuat kita harus gentar, saudara. Oleh sebab itu sebelum keadaan memburuk, kita berdamai. Amin.